Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melajengaken pembahasan kependet saking kita insyaallah mlebet bab ingkang nomor gangsal. Pembahasan pertama menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan tauhid. Tauhid kedudukannya dalam agama kita seperti akar bagi sebuah pohon atau pondasi bangunan rumah. Menawi oyotipun bosok, maka pohon itu tumbang dan tidak ada lagi sejarah pohon. Demikian juga kalau bangunan itu pondasi ini pun amblek, mutai rusak, bangunan rumah kalau kita ugi makatan amal-amal kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang menawi akidah atau maka seluruh itu la yanfa' mboten manfaat, habaan manthura, Allah menjadi kayak debu yang beterbangan. Dan hakikat tauhid adalah totalitas mempersembahkan penghambaan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai keyakinan tentang batilnya, rusaknya, palsu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek namung nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disertai dengan pengingkaran terhadap kebatilan selain Allah, sesembahan selain Allah, ini tidak cukup sekedar kita hanya mengakui Allah sesembahan yang hak dan kemudian kita menyembah Allah, tapi harus disertai pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah, bahwa itu sesembahan yang batil. Termasuk keyakinan kita bahwasanya Islam agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua para nabi juga mengajarkan Islam, sehingga Islam dari zaman awal sampai zaman akhir memiliki ajaran pokok yang sama. Tidak sekedar kita hanya mengakui tentang benarnya Islam, tapi kita wajib meyakini tentang batilnya ini semua selain Islam. Niku tatatus keyakinan. Kalau enggak, niku termasuk keyakinan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah leres, sesembahan ingkang leres, tapi kita enggak bisa membatilkan sesembahan selain Allah, enggak bisa. Niku kita jadi satu keyakinan ingkang paket, sebab la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak cukup sekedar berkeyakinan Allah adalah sesembahan yang hak, tapi harus disertai dengan keyakinan ingkaran terhadap segala bentuk sembahan selain Allah, bahwa mereka adalah sembahan yang batil. Sebagaimana keyakinan terhadap ajaran Islam
tidak cukup dengan keyakinan Islam agama yang hak, tapi harus betul-betul melihatkan juga selain Islam adalah kebatilan. Niku keyakinan yang harus, sebab niku tuntutan kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau dia tidak meyakini batilnya sesembahan selain Allah dan batilnya selain Islam, artinya dia meyakini boleh jadi itu adalah sesembahan yang hak atau ajaran-ajaran yang hak. Maka niki rukun dalam kita meyakini kebenaran Allah dan kebenaran yaitu ajaran Islam, kata disertai dengan keyakinan batilnya segala sembahan selain Allah dan batilnya seluruh ajaran selain Islam. Bab yang kedua sekalian, bab kedua ketiga nerangaken tentang fadailut tauhid, keutamaan tauhid secara umum dan secara khusus. Menyelamatkan dari kekalnya azab. Setelah tauhid memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat, orang yang punya tauhid mutlak dari kekalnya azab. Sebab macam-macam, ada yang selamat dari azab dari awalnya itu selamat sehingga tidak tersentuh azab sama sekali. Ada orang yang mereka selamatnya dari setelah diazab dulu baru kemudian diselamatkan, dia masuk ke dalam surga. Tapi dan itu semuanya faktor utamanya adalah tauhid. Orang masih punya tauhid, dia untuk kekalnya seandainya jahanam. Keutamaan ingkang khusus bahwa tauhid akan mengantarkan di ahlul jannah bi ghairi hisabin wal adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Sebab orang yang bertauhid juga tingkatannya bermacam-macam. Tauhid dengan sempurna, ada yang mereka tauhid tetapi tidak sempurna, banyak kekurangan-kekurangan. Bab ingkang nomor sekalian, itu Syekh menjelaskan tentang kita memiliki rasa takut terhadap perbuatan syirik, sehingga jangan sampai punya harapan-harapan saja tentang tauhid, tetapi harus tumbuh rasa kekhawatiran kita kalau akan terjerumus dalam perbuatan syirik. Niki termasuk kekhawatiran dia terjerumus dalam perbuatan syirik, Bapak sekalian, akan mendorong dia untuk benar-benar mempelajari dengan sedikitnya apa itu akidah, sehingga bisa berhias melepaskan dirinya dari segala macam bentuk boten ngertos. Kalau dia tidak berilmu niku kadang-kadang nyun ngapunten rumangsanipun niku ahli tauhid padahal berlepotan dengan kotoran syirik tapi tidak paham. Sebab boten mudeng, maka dia anggap syirik-syirik yang sedang dilakukannya itu sesuatu yang tidak ada pengaruhnya dari perbuatan syirik ini, karena dia tidak faham tentang tauhid dan syirik. Asaniki sekalian kita mlebet bab ingkang nomor gangsal, itu ad-du'a ila syahadati ila an la ilaha illallah. Ad-du'a yaitu berdakwah, mengajak, seruan ila syahadati an la, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Bab yang kelima niki dihadirkan setelah bab 1, 2, 4.
2, 3, 4 niki Bapak sekalian urusannya pribadi. Bagaimana kita menyempurnakan itu kita tauhid dan betul-betul membersihkan dari syirik. Ning dalam agama kita tidak individual hanya untuk kita diwajibkan berpikir tentang orang lain. Gimana kok kewajiban dakwah, kewajiban dakwah. Sehingga dalam surat Al-Qur'an wal asri, manusia itu sesungguhnya demi masa, demi waktu yang ada ini, manusia innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia bangsa manapun juga, kulitnya warna juga, bahasanya apa, semua manusia itu betul-betul lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Dan kerugian yang hakiki niku kerugian akhirat. Walaupun di dunia niku ketinggalipun successful, dados jenderal ngantos jenderal pucuk, dados tiang sugih mblegedhu ngantos konglomerat nomor 1, dados tiang terkenal paling suci. Tapi kalau dia ternyata mblesak teng jahanam, kesuksesan apapun, dia bukan orang yang sukses. Dikatakan menikmati kehidupan dunia niku namung nyun ngapunten sak kelamutan, lekan, namung sak ini taguan. Numatti'uhum qalilan summa nattaruhum ila adzabin ghalidh. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati kehidupan itu yang sementara, sedikit, kemudian dilemparkan mereka. Terus sekalian, maka sukses yang hakiki sukses setiap dalam kerugian kecuali orang yang mereka beramal saleh, berdakwah dan bersabar. Kewajiban kita tidak cukup sekedar selamat awaipun piyambak. Kewajiban kita adalah setelah kita menyempurnakan diri kita, setelah kita beriman dan beramal, setelah kita berilmu dan beramal, adalah kewajiban dakwah. Niki kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Ini masyarakatan, komunitas, kelompok masyarakat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara pribadi, ud'u, serulah manusia ke jalan. Seruan setiap kita supaya bagaimana ikut andil di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Secara komunitas Allah Subhanahu wa taala katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok di kalangan umat niku beban yang Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita yang mampu. Mereka menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah niku kebutuhan mutlak, kebutuhan mutlak. Menawi mboten rusakan, pagesangan iki bakal rusak-rusakan. Kenapa kita ini mesti kedah dakwah? Alasannya satu, karena dakwah itu sendiri perintah Allah Ta'ala.
penghambaan kepada sebab setiap perintah Allah niku artinya adalah ini amal ibadah. Adalah melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa saja amalan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang cintai dan diridhai Allah karena diperintahkan oleh Allah. Dan dakwah niku bos sekalian, hakikatnya ikhrajun nas minadz zulumati ilan nur. Dakwah niku mboten sekedar tampil teng mimbar, mboten sekedar nulis. Pun ikhrajun nas minadz zulumati ilan nur, yaitu mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju kepada Islam. Dari gelapnya syirik dumateng cahaya tauhid, dari gelap cahaya iman Islam, nifak kepada cahaya istiqamah konsisten luar dalam, dari gelapnya maksiat kepada taat. Ini adalah hakikat dakwah. Nek namung ceramah utawi nulis atas nama Islam ning tidak mengeluarkan dari syirik ke tauhid, dari kufur ke Islam, dari bid'ah ke dari maksiat ke taat, oh niku namanipun sanes dakwah. Sakit malah dadi gelap, malah kegelap gulita kendedet, sebab dia tidak memindah dari gelap ke cahaya. Wonten tiyang waunipun mabuk-mabukan, mendem, tukang judi, tukang malak, masya Allah, ngantos luluh manahipun. Ning bar niku saiki dados aktivis kuburan, keliling kuburan Nusantara, kemudian berbangga dengan keliling di kubur-kubur itu. Dan kegiatan di kubur itu kegiatan nyembah kubur yang sangat lengket dengan wali-wali yang dikubur. Ini naminipun mengeluarkan dari gelap ke gelap gulita, sebab judi niku maksiat, sedangkan niki syirik. Ini namanya bukan dakwah. Atau dari dia maksiat didakwai kemudian menjadi pikirannya liberal, enggak, rusak, pemikiran pun liar. Ini dari maksiat. Sekalian, ini bukan dakwah. Itu hakikat dakwah itu dia dari kegelapan menuju kepada cahaya Islam. Sebagaimana semua amal ibadah, dakwah itu harus setelah ikhlas adalah dia wajibnya berilmu. Dakwah yang tidak di atas ilmu hanya akan menyesatkan. Sekalian, bahaya. Ceramah, hobi ini pun pidato, tapi tidak belajar Islam, sehingga pengen pun nyeramai tiang terus, tapi dia tidak. Niki sakit nyesataken tiang. Dan kalau dia ini sesat, bahaya ini pun sekalian, dia akan gendong dosanya semua orang yang sesat melalui dia, yang dia sesatkan. Maka dakwah niku onten persiapan ingkang dipun siapaken kanthi sahih. Yang pertama
dakwah niku tugas ibadah. Sebab Allah memerintahkan kita berdakwah. Nomor kali. Kenapa kita berdakwah? Sebab dakwah niku ciri khas penderaipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas umat Muhammad, ciri khas pengikut Nabi yang sejati niku berdakwah. Berdakwah entah dia mau pejabat, pegawai, dia harus misi dakwah. Bagi andil menyebarkan agama Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuanipun. Dakwah dengan hartanya, berdakwah dengan ilmu, dengan jabatan dan kekuasaannya, berdakwah dengan ini ketokohan. Dia yaitu khidmat untuk dakwah. Ketah andil untuk dia berdakwah. Tidak ada alasan orang saya tidak bisa berdakwah. Dekatkan diri kita kepada dakwah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada. Nek mboten saged ceramah, maka dakwahnya bukan dengan ceramah. Kalau dia diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, maka jadikan hartanya itu untuk membela dakwah, mendukung dakwah, untuk partisipasi, yaitu lali kalimatillah. Dengan yang penting yang dia dukung yang hak. Kalau dia pejabat, bagaimana bisa memberikan kelapangan seluas-luasnya untuk berkembangnya dakwah yang benar? Kalau dia bisa nyambah dengan waktunya, bagaimana dia bisa ikut membantu tersebut? Sebab Kanjeng Nabi ngendikaken, innallaha yudkhilu salasata nafar, innallaha yudkhilul jannata bisahmin wahidin salasata nafar. Allah memasukkan dengan satu anak panah 3 kelompok. Yang pertama sani'uhu, yang tujuannya adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah, digunakan fisabilillah. Yang kedua ar-rami, yang melepaskan anak panah untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah dan dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Yang ketiga bantu menyiapkan anak panah. Orang itu menyiapkan anak panah, yang melemparkan anak panah, yang membantu ke surga dengan satu anak panah kalau. Dakwah niku manah dengan dalil, yaitu melemparkan dalil-dalil ke tengah manusia, syubhat, menerangkan ajaran yang hak atau juga kebatilan. Itu terwujudnya dakwah niku karipun kathah. Panitia penyelenggara, onten donatur, onten yaitu ceramah, ada yang bantu menyebarkan pamflet, ada yang membuatkan pamflet, segala yang ikut andil dalam hal ini termasuk bagian dia ikut andil li kalimatillah. Bisa dakwah, sebab dakwah niku andil macam, sehingga hendaklah kita mengikatkan diri kita kepada dakwah dengan berikan kepada kita. Nabi ngendikaken, Allah mengendikakan bahwa dakwah ini merupakan ciri khas pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila
in ana wa manittaba'an minal musyrikin subhanallah wa ma minal musyrikin. Inilah jalanku, manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan keyakinan. Ngajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu dan keyakinan itu jalan para pengikutku, adalah ikut Nabi yang sejati. Kalau kita betul-betul mengaku penderaipun Kanjeng Nabi, harus ikut andil dalam dakwah, apapun bentuknya, apapun yang bisa kita sumbangkan itu dalam rangka nikmatillah, sebab sesungguhnya kembali kepada kita. Yang ketiga, sekalian, kenapa sih dakwah ini mutlak kebutuhan? Setunggal diantaranya manusia niku terlahir. Manusia itu lahir niku dalam keadaan tidak berilmu. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la. Dialah Allah keluarkan kalian, ibu-ibu kalian, dalam kondisi la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi kalian tidak berilmu sama sekali. Pas lihat kedah dipun ilmu dunia, ilmu agama pun talkin. Mila bayi ingkang lembe lahir naik pas niku nyun ngapunten, ibunipun utawi pemomongipun niku ceriwis duduhaken setunggal mboko setunggal, niku artipun mentalkin lingkungan yang ada di sekitarnya, dari peralatan makan, dari tentang makan, tentang buah-buahan, tentang sembarang kalir, ngantos akhiripun kita ngertos macam-macam. Niku talkin, termasuk sekolah niku dibikin guru mentalkin kepada murid, sehingga murid tahu satu persatu tambahan-tambahan diajarkan di sekolah. Agami niki kedah ugi dipun talkinaken. Kalau sampai dari lahir pun mboten nate sinau agami, nggih mboten ngertos agami. Sanajan profesor doktor niku nek belajar agami ini mun nol potol tetep mboten ngertos, sehingga dakwah niku kebutuhan umat manusia secara mutlak, kan dakwah sehingga orang tahu apa yang diajarkan di dalam Islam. Seandainya mayoritas umat Islam Indonesia niku 99,9% dan kemudian tidak ada dakwah, tunggu berapa generasi berikutnya akan punah karena tidak mengenal Islam. Dan kalau orang tidak mengenal ajaran Islamnya, maka hidupnya itu sesuai dengan adat istiadat dan kemauan hawa nafsu tanpa mengenal apa. Manusia itu kenapa dia butuh dakwah? Karena dia terlahir dalam keadaan bodoh, sehingga kalau tidak ada dakwah, tidak ada pengajaran, tidak ada talqin tentang Islam, niku mungkin ngantos tak cek urip sakjekipun gesang niku mboten badhe kenal agami. Mila ketawonten dakwah di keluarga, di masyarakat, di masjid-masjid, di sekolah, nek mboten manusia akan tidak mengenal agama. Dan kita tidak akan menghidupkan Islam menawi mboten tidak diajarkan Islam. Nyun ngapunten, di
agama yang agamanya hanya turun dari turunan zaman dulu, maka bisa jadi mereka ketika ada orang melaksanakan ajaran Islam yang hakiki, yang sebenarnya jadi super asing, menjadi super asing. Karena yang dikenal agama itu ya apa yang dikenal di lingkungannya turun temurun, tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu ajaran pun kayak apa. Sehingga yang dianggap agama ya apa yang sudah terjadi di masyarakat, walaupun tidak tahu sama sekali dalilnya. Sekali maka ketahuan pengajaran itu dakwah menyampaikan Islam. Nomor kali sangat butuh dakwah niku sebab manusia ini sejak lahir niku sampun dibawa dengan musuh bebuyutan yang menika iblis. Iblis niku sampun Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Kata iblis, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, benar-benar aku akan halang tanpa kecuali dari jalanmu yang lurus. Dari yang bodoh sampai yang alim, semuanya akan menjadi sasaran iblis untuk dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis akan menjerat manusia bagaimana sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syawa'an aymanihim wa an syamali wa an syama'ilihim. Kesimpulanipun targetnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis kerja dan iblis punya target. Kerja ingkang semangat niku kerja ingkang kagungan target. Mboten namung glinding kemawon, mboten kagungan target. Dia kagungan target, dia akan merancang sebaik-baiknya pripun saged mencapai target. Target kita, target saya umpamanya sebulan ini harus 30 umpamanipun. Niku betul mikir supaya gimana sebulan ini hafal 30 apa surat, untuk sampai sekian satu hari perlu menghafalkan berapa. Niku ada target, sehingga punya rancangan apa yang mesti dilakukan setiap waktunya sampai nanti capai target. Setan iblis niku kerjonipun ngagem target, sehingga dia punya strategi dan punya target. Strateginya akan benar-benar akan aku datangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Targetipun, ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan namamu bersyukur alias kebanyakan kufur. Apa yang dimaksud depan, belakang, kanan, kiri? Iblis akan membuat mana lupa sama sekali tentang akhirat. Belas nggak ada gambaran tentang kehidupan setelah mati. Nek sampun tertanam pola hidup atau pikiranipun itu nggak pernah ada bayangan akan ada kehidupan setelah mati. Urip teng donya niku sakarepipun piyambak. Sing mau apapun nggak ada urusan, nggak ada untuk dia ada pertanggungjawaban setelah kematiannya. Dia akan semaunya. Sing penting seneng dan puas. Sing penting gesang niku seneng dan puas. Pripun caripun nyenengaken awak dan bagaimana bisa sampai tingkat puas. Entah caranipun niku haram utawi halal, nggak peduli, yang penting seneng dan puas.
niki gesangipun tiyang ingkang boten ngertos agami dan tidak punya angan-angan, tidak punya gambaran tentang hidup setelah mati. Dengan keyakinan saya nanti akan mati, setelah mati akan dibangkitkan, akan dihisab, direkap, akan dibalas. Oh, itu setiap dia bertindak akan berpikir apa untungnya saya dan rugi saya dengan pekerjaan saya ini, dengan amal saya. Niku menaik kagungan keyakinan tentang kehidupan setelah mati. Maka yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan Allah dalam dakwahnya itu menanamkan akidah keyakinan tentang siapa itu Allah, siapa itu hari-hari setelah kematiannya. Di sana ada alam mahsyar, ada tertanam di dalam hatinya, betul-betul melekat di dalam jiwanya, sehingga hidupnya itu akan dibimbing dengan apa yang menjadi pikiran dan apa yang ada di dalam hatinya. Mila nyuwun ngapunten, caranipun gesang tiyang PKI benten kali tiyang ingkang ngertos agami. Caranipun gesang tiyang ingkang boten ngertos agami benten kali ingkang ngertos agami. Karena perbuatan kita dikendalikan oleh kita. Maka jangan heran mereka itu zalim sezalim-zalimnya, buas sebuas-buasnya, melampias syahwat sepuas-puasnya. Pikir nanti akan ada kehidupan kematiannya. Nomor kali manusia akan dibuat oleh iblis itu tergila-gila dengan dunia, sehingga dunia itu segala-galanya ngantos statusipun nyuwun ngapunten menjadi budak-budaknya dunia. Sesembahannya itu dunia. Kalau punten dipanggil 5 hari kali sehari mangkat, sanajan nyapunten sare angler saangleripun udan deres adem anyep, kemudian pengen jingkrung, tapi menawi kita iman adzan lajeng mangkat sholat subuh. Niku Abdullah. Nek Abdul Dunya nggih ngoten niku. Dunia yang memanggil dia semerintil, dia akan semangat, dia akan dia akan betul-betul mencurahkan hidupnya itu untuk menyembah dunia, mengabdi kepada dunia. Apapun yang akan memberikan keuntungan dunia akan dia lakukan. Ini Abdul Dunya. Meninggalkan salat, meninggalkan agama, ngerusak, tidak peduli halal haram, yang penting dapat dunia. Dunia itu segala-galanya, yang paling dia agungkan. Kalau kita ini slogannya itu Allahu Akbar, Allah itu yang maha besar, yang agung, yang harus diutamakan di atas segala-galanya. Nek tiang ad-dunya yang paling besar, sehingga tunduk patuhnya, cita-cita utamanya, itu mimpi-mimpinya, itu semuanya hanya berkaitan dengan dunia. Sekalian membuat manusia tergila-gila dengan dunia, dan kalau sudah tergila-gila dengan dunia nggak mau peduli dengan agama sama sekali. Akan membuat terasa berat kalau itu berkaitan dengan ketaatan, akan dibayang-bayangkan dengan dibisiki keberatan-keberatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terus sampai ketika mau melaksanakan amal ketaatan itu mikirnya jeru, mikiripun iku kejeron, pertimbangannya itu mempertimbangkan itu jelimet niku ajeng taat.
Setan ketika ada orang mau masuk Islam, iblis menghalangi kamu mau tinggalkan agama kakek moyang kamu. Kamu nanti akan dicela oleh seluruh penduduk bumi, mencela kamu, negara mencela kamu. Dibayang-bayangkan semua yang memberatkan akan kamu nanti apa enggak jadi kere, apa enggak namun nanti rekoso. Pokoknya dibayang-bayangkan segala macam bayangan yang memberatkan sampai akhirnya enggak jadi. Sehingga kalau untuk amal taat niku banyak. Senajan keuntungan itu sebetulnya itu di depan mata, tahu persis kalau ini baik dan pasti menguntungkan, sampai dia terasa berat. Ajeng jenggotan teroris, kamu nanti dituduh teroris, kamu nanti susah cari pekerjaan, kamu nanti pertimbangannya itu arat-arat. Ning nomor sekawan, kalau kaitannya dengan maksiat niku di pertimbangannya itu nol. Yang ada itu semangat terlihat di depan mata, yaitu kenikmatan maksiat. Rasanya diaduk-aduk sama setan, nek ajeng maksiat niku tuh napa niku? Kemutu. Ini ojo ditunda-tunda selak ra kecek itu mumpung ono kesempatan, padahal itu di depan mata niku dadi mboten ketok kabeh. Setan dia ini diantara strategi untuk menyesatkan manusia. Targetnya itu wala tajidu aktsarahum syakirin. Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur, kebanyakan mereka akan kufur. Sekalian, maka ini mesti berdakwah, karena kalau pun kita membiarkan manusia ini langsung dicaplok setan. Ibaratnya pun diuntal miring kali setan. Sebab orang yang tidak tahu agama itu hidupnya akan kebingungan, maka dia akan gampang diarahkan oleh setan, karena dia nggak tahu mana yang harus dilakukan, yang dia harus dilalui, yang akan menyelamatkan dia. Yang ketiga atau yang keempat, mas sekalian, yang pertama, manusia itu lahir dalam keadaan bodoh. Nomor kali, nomor mau. Yang kedua, ya, yang kedua, manusia itu lahir sudah dihadapkan dengan penyesatan iblis. Sekarang yang ketiga, mas sekalian, manusia niku pancen sampun dipun bekali Allah alat yang luar biasa, namanya diantaranya akal. Akal, dan Islam sangat menghargai akal. Nah, di antara bukti Islam sangat menghargai akal, Islam tidak membawa syariat agama ini pun kecuali hanya kepada orang yang berakal. Nek badhe pengin mboten salat, mboten dosa, mboten poso, mboten dosa, belum salat mboten napa-napa, mboten poso mboten napa-napa. Pas kalian, yang Allah hanya membebankan syariat agama bagi orang yang berakal, dan adalah masuk akal. Karena Allah yang menurunkan agama ini, Allah yang menciptakan akal-akal manusia. Sehingga Allah ketika mencela orang yang kafir, yang musyrik, itu diantaranya afala yaqilun, apa mereka enggak punya akal, kok kafir, kok musyrik, kok munafik. Nek tiang gunung ngendikaken apa ora duwe utek. Afala yaqilun, utake nang ngendi? Celaan Allah Subhanahu wa taala.
Kok sampai dia itu kafir musyrik padahal tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat jelas meloho, kebenaran sangat nyata. Sekalian, tapi Islam tidak mendewakan akal. Akal niku sebagaimana kita makhluk, karena akal itu bagian perangkat makhluk, akal itu ada kelemahannya. Nyun ngapunten, sak jenius jenisipun tiang, IQ ini pun pinten kemawon, dia kalau suruh bicara tentang perkara yang gaib mesti keok, mboten badhe saged. Apalagi gaib mutlak tentang alam kubur, tentang surga neraka, tentang Allah, tentang malaikat, tentang dunia gaib. Lawong gaibnya itu nisbi, yaitu apa yang di rumah sebelah, ada apa saja di kamarnya dan segala macamnya, ada apa saja. Itu kalau orangnya belum pernah masuk rumah dan tidak melihat apa yang di situ, tidak mendapatkan info tentang apa yang di dalam rumah, mbok IQ nipun niku pinten kemawon jenisipun kados pundi, dia tidak akan bisa menyebutkan hal-hal yang ada di rumah itu. Artinya akal itu terbatas. Tur, Mas sekalian nyun ngapunten, akal ini sering tunduk dengan hawa nafsu. Nyun ngapunten, ingkang paling ngertos bahaya rokok sekitar ngoten niku dokter ingkang sinau ilmu kesehatan organ tubuh dan bahaya-bahaya makan minum yang masuk ke dalam tubuh niku dokter. Ning kinten-ten onten boten dokter ingkang ngerokok. Wong jenggote semeter kadang nggih ngerokok. Mas kalian, dia ngerokok bukan karena ilmunya, karena menikmati nafsunya. Barang enak, barang nikmat, sampun kecanduan, sampun gatok niku kan pas-pasan paling pinteripun. Walah, wong sing ora ngerokok ya mati. Malah kadang kasih ngerokok awet urip, sing ora ngerokok cepet mati. Alasanipun macam-macam. Bas kalian, yang kelima atau yang ketiga, satu dakwah itu penghambaan kita kepada Allah. Nomor kali dakwah itu ciri khas umat Muhammad. Nomor tiga, dakwah itu kebutuhan mutlak manusia. Yang kawan, karena dakwah itu jalan yang paling menguntungkan untuk meraih keuntungan yang berlipat ganda. Kita niki dianggap pedagang oleh Allah, dan jalan dakwah itu adalah dagangan yang sangat menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat. Nikirin Bapak sekalian yang kita sampaikan mugi-mugi manfaat. Insyaallah kita sambung pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.